Gila nggak sih bisa menghasilkan puluhan juta rupiah seperti ini hanya dengan bermodalkan konten short saja. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya, yuk sama-sama kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial, sebuah channel pembelajaran buat teman-teman YouTuber pemula yang ingin mengembangkan channel YouTube teman-teman dan juga yang ingin berpenghasilan dari channel YouTube teman-teman ya. Nah, di sini aku mau share ya untuk salah satu member channel tutorial, ini adalah Mbak Citra ya. Nah, di mana Mbak Citra ini kemarin ya mengirimkan WhatsApp ya ke saya ya, karena memang si Mbak Citra ini bergabung pada channel tutorial ini pada level tertinggi ya, dan di sini saya memberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara intens ya dengan beliau ini dan juga memberikan masukan-masukan serta memberikan inspirasi ide juga ya buat Mbak Citra ini untuk bagaimana sih bisa mengembangkan sebuah channel itu atau bagaimana cara membangun sebuah channel tersebut gitu ya. Nah, di sini ya beliau menyampaikan dan memberitahukan ya mengirimkan juga analitik dari channelnya ya, yang dimana channelnya ini sudah berhasil menembus penghasilan ya puluhan juta rupiah seperti ini ya. Nah, ini sebuah kabar yang bagus ya, sebuah kabar yang membuat saya cukup bangga juga ya terhadap channel ini. Karena kenapa? Karena ada usaha dari saya juga yang memberikan inspirasi, memberikan ide juga pada Mbak Citra ini ya, dan alhamdulillahnya channel ini sudah berhasil ya sampai dengan saat ini ya. Channel ini perkembangannya tuh sangat pesat sekali, dan dalam 2 bulan terakhir ini channel ini sudah berhasil ya memperoleh penghasilan puluhan juta rupiah ya. Nah, ini kalau kita lihat dari analitik channelnya ya, ini untuk konten short ya di sini. Untuk penayangannya ini teman-teman ya untuk penayangan dalam 1 bulan terakhir ini memperoleh penayangan sebanyak 204 juta kali. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dan juga ya untuk feed yang ditampilkan di sini sebanyak 260 juta ya, tetapi sebanyak 204 juta ya ini berhasil ditonton ya, berhasil diklik ya, berhasil menarik perhatian orang-orang untuk menonton videonya ya. Nah, sehingga ya channel ini berhasil mendapatkan suka ya, ini untuk sukanya saja sebanyak 6,5 juta. Ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, dan saya merasa bangga sekali ya karena beliau ini berkonsultasi dengan saya dan juga saya selalu memberikan inspirasi, memberikan masukan untuk channelnya ini, dan alhamdulillahnya ya di sini channel ini sudah berhasil mendapatkan perkembangan yang mendapatkan tempat di YouTube seluar biasa ini ya. Nah, untuk perolehan subscribersnya di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya 168.000 subscribers dalam waktu 1 bulan ya. Nah, bagaimana nih teman-teman yang saat ini masih berjuang ya untuk mengumpulkan subscriber sebanyak 1000 subscriber saja dalam 1 bulan itu masih sangat susah gitu ya. Sedangkan channel ini ya sudah berhasil mendapatkan 168.000, dan ini cukup membuat saya sangat bangga sekali ya dengan perkembangan dari channel ini. Nah, untuk perolehan view-nya teman-teman ya, untuk angka tertingginya untuk dalam 1 bulan terakhir ini berada di angka 20 jutaan ya di sini ya nih. Ini ya karena saya dikirimkan oleh Mbak Citra ini screen analitiknya saja ya, saya tidak diberikan akses untuk masuk ke channelnya ya untuk mereview secara detail ke dalam channelnya, yang artinya disitu saya meminta akunnya ya, beliau tidak mengizinkan dan hanya diberikan screenshot seperti ini saja. Dan di sini saya merasa terima kasih juga ya untuk Mbak Citra yang sudah memberikan testimoni seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk perolehan 20 juta view teman-teman ya, ini sangat besar sekali. Dan kira-kira konten seperti apa sih yang sudah diterapkan oleh Mbak Citra ini ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, untuk perolehan penghasilannya ya, ini melejitnya itu dalam 2 bulan terakhir ya. Ini pada bulan Juli ya, ini bisa memperoleh penghasilan sebanyak 35 juta. Ini sangat luar biasa ya dari konten short saja teman-teman ya. Nah, kemudian juga pada bulan Agustusnya ini agak sedikit menurun ya, dari 35 juta ke 28 juta ya. Dan untuk September ini yang sedang berlangsung ya, channel ini menghasilkan 8 juta sampai dengan saat ini ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, untuk nilai RPM-nya ini sebenarnya tidak begitu tinggi teman-teman ya. Ini tidak begitu besar juga ya untuk RPM-nya per 1000 view-nya ya. Ini hanya 200 perak saja ya, 200 rupiah saja nih. Tetapi teman-teman ya, kenapa channel ini bisa memperoleh penghasilan seluar biasa ini gitu ya? Karena penayangan dari kontennya ini bisa tembus ke angka 154 juta ya dalam 1 bulannya. Ya, kalau kita kalikan saja teman-teman ya, kalau misalkan kita kalikan di sini ya untuk perolehan 154 juta ya, kita hitung di sini ya. Kita hitung di sini 158 ya, 158,4 juta ya, 158,4 juta ya, seperti ini. 158,4 juta dikali 225 ya, 223. Nah ya, ini benar ya teman-teman ya nih, 35.323 ya.
Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ya ini memang betul-betul cukup luar biasa teman-teman ya. Kenapa? Hanya dengan menggunakan konten short saja, channel ini bisa memperoleh penghasilan sebanyak ini dan seluar biasa ini ya. Nah, memang ya di sini saya tidak men-spill ya nama channelnya, karena memang di sini menurut pengalaman saya dan berdasarkan pengalaman saya, ketika sebuah channel itu dikunjungi oleh para orang-orang ya, para penonton yang mungkin langsung masuk ke halaman channelnya, langsung masuk ke profil channelnya, itu akan bisa berdampak mengurangi performa dari channel tersebut ya. Sehingga mungkin nanti ya ketika teman-teman penasaran dengan sebuah channelnya, dengan channelnya Mbak Citra ini, kemudian teman-teman nantinya akan masuk ke channel tersebut tanpa tanpa mendapatkan videonya tersebut dari rekomendasi channel tersebut gitu ya, itu nantinya akan menyebabkan channel Mbak Citra ini akan turun performanya. Nah, kenapa di sini teman-teman ya saya akan berikan sedikit gambaran ya buat teman-teman ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kenapa sebuah channel itu tidak dianjurkan ya untuk langsung masuk ke profil dari channel kita ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya cara penonton menemukan video Anda ini ya. Nah, di sini kan ada beberapa informasi ya, ada beberapa data yang ditampilkan di sini, mulai dari fitur jelajah, kemudian juga ada rekomendasi video ya, kemudian juga ada penelusuran YouTube di sini, dan juga ada fitur YouTube lainnya dan halaman channel ya. Nah, ketika teman-teman ya masuk ke sebuah channel, teman-teman mengkepoi gitu ya, teman-teman ingin mendapatkan sebuah informasi dari channel tersebut, kemudian teman-teman langsung masuk ke profilnya ya, teman-teman menemukan video tersebut, langsung masuk ke profil dari sebuah channel tersebut, itu nanti akan masuk ke data halaman channel ini ya. YouTube akan membaca aktivitas dari channel tersebut ya, para penonton itu langsung masuk ke halaman channel ini ya. Nah, jadi kenapa halaman channel ini tidak boleh tinggi gitu teman-teman ya, karena ya ini nantinya akan menyebabkan channel teman-teman ya, channel kita itu akan dibaca YouTube itu channel yang tidak sehat ya. Karena kenapa? Karena ya mungkin kita sering membagikan link dari channel kita tanpa adanya rekomendasi dari YouTube ya. Nah, jadi biarkanlah channel kita itu ya, konten-konten yang ada di channel kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Seperti itu ya. Nah, sehingga kenapa nantinya mungkin bisa orang-orang itu nantinya akan menemukan konten kita itu melalui fitur jelajah. Nah, fitur jelajah ini yang seperti apa sih maksudnya ya? Nah, fitur jelajah ini ya saat orang-orang ingin mencari sebuah video ya yang kebetulan mungkin itu ada relevansinya dengan konten kita, mereka mengetikkan nih ya, mereka mencari ya pada kolom pencarian YouTube seperti ini gitu ya. Nah, mereka mengetikkan sebuah judul video ya, sebuah judul informasi yang akan mereka dapatkan. Kemudian nanti ketika itu dicari ya, itu nanti akan ada video kita yang menjadi rekomendasi dari YouTube. Nah, disitulah sebenarnya ya peluang kita untuk bisa mendapatkan penonton itu dari fitur jelajah ini. Nah, jadi disitulah kalau kita lihat dari data ini ya, untuk fitur jelajahnya ini lebih tinggi, karena memang ya banyak dari penonton itu yang menonton sebuah video ya, yang menonton video saya ini berdasarkan dari mereka mencari sebuah video dengan mengetikkan sebuah judul ya, menjelajahi sebuah konten ya, kemudian mereka tertarik untuk mengklik video yang ada di channel saya, seperti itu ya. Oke, kalau gitu langsung saja nih kita cari tahu gimana sih strategi dari channelnya Mbak Citra ini ya, kok bisa sih tembus penghasilan channel YouTube-nya itu bisa mencapai puluhan juta rupiah seperti ini. Nah, untuk teman-teman ya yang mungkin saat ini masih bingung ya untuk membuat konten seperti apa, di sini aku spill dikit ya untuk konten-konten yang diterapkan di channelnya Mbak Citra ini ya. Nah, Mbak Citra ini teman-teman ya membuat konten, ya memilih konten yang menarik, yang tepat ya, dan juga ini kontennya ini ya bisa diterima oleh orang-orang ataupun target penonton luar negeri ya. Nah, seperti apa? Nah, salah satunya dengan membuat konten-konten kucing-kucing seperti ini ya. Nah, teman-teman ya sebenarnya ya kalau misalkan teman-teman saat ini punya kucing di rumah, ataupun juga teman-teman punya banyak koleksi kucing ya, yang kebetulan juga menjadi seorang pedagang kucing, penjual kucing gitu, kucing-kucing yang lucu. Nah, teman-teman mungkin bisa memanfaatkan ya untuk menjadikan kucing-kucing tersebut sebagai objek konten teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa merekam kucing-kucing tersebut, kemudian teman-teman upload ke channel YouTube teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan teman-teman tersebut tidak memiliki kucing-kucing yang kucing-kucing peliharaan gitu ya, kucing-kucing yang lucu di rumah teman-teman ataupun di lingkungan teman-teman bisa memanfaatkan ya untuk membuat konten itu dengan memanfaatkan video orang lain
ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika teman-teman ingin memanfaatkan konten orang lain ya, itu teman-teman wajib ya, ini wajib sekali untuk memodifikasi konten tersebut. Ya, jadi tidak asal upload begitu saja ya. Jadi teman-teman itu tidak asal langsung mengupload sebuah video dari channel lain, dari sumber lain itu ke channel YouTube teman-teman ya. Teman-teman wajib untuk memodifikasinya. Nah, di sini saya akan berikan sedikit gambaran ya untuk channelnya Mbak Citra tadi ya. Nah, di sini saya akan play ya sedikit ya untuk konten ini ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini kan ada kumpulan ya dari video-video kucing ya yang lucu-lucu seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ya video-video ini untuk teman-teman share ulang ya, teman-teman untuk upload ulang ke channel YouTube teman-teman ya. Nah, lantas pertanyaannya, apakah dengan mengupload menggunakan konten ini akan kedepannya itu akan bermasalah pada channel YouTube teman-teman ya? Seperti yang tadi sudah saya bilang ya, sepanjang teman-teman memodifikasi konten tersebut ya, sepanjang teman-teman menggunakan konten tersebut tidak sama persis pada sumber yang teman-teman ambil, itu akan aman ya, dan bisa teman-teman gunakan pada channel YouTube teman-teman, dan itu bisa dimonetisasi ya. Karena saya juga sudah banyak membuat konten-konten yang itu isinya konten-konten re-upload ya sebenarnya, tetapi karena ada modifikasi, YouTube tetap bisa menerima konten tersebut ya untuk dimonetisasi ya, seperti itu. Nah, ya seperti ini teman-teman ya. Untuk konten-konten kucing-kucing seperti ini bisa berpeluang besar ya untuk teman-teman dapatkan penghasilan sampai dengan puluhan juta seperti channelnya Mbak Citra tadi ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, lantas bagaimana nih misalkan teman-teman yang tadinya tidak memiliki kucing gitu ya, kemudian teman-teman mencoba untuk membuat konten seperti ini. Oke, anggaplah teman-teman ya, kita akan mengambil beberapa video dari channel ini. Misal ya, kita akan mengambil beberapa video dari konten ini, dari channelnya CatFit ini ya. Nah, di sini kan kita bisa mendownloadnya ya, kita bisa mendownload konten ini, atau teman-teman bisa menggunakan teknik screen recorder ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, jadi misalkan teman-teman ingin mengambil video ini ya, teman-teman bisa ambil dengan menggunakan teknik screen recorder ya. Nah, anggaplah misalkan teman-teman ingin mengambil video ini ya. Nah, di sini saya akan coba ambil dulu, saya akan coba record dulu ya. Saya akan gunakan screen recorder ya di sini. Oke. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan sudah merekam ya. Sekarang kita play ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan sudah dapat beberapa konten ya. Kita tentunya sudah dapat beberapa konten nih dari sini ya. Nah, kita sudah dapat ya. Oke, teman-teman ambil saja nih ya, teman-teman rekam ya videonya, kemudian teman-teman kumpulkan. Oke, kita ambil yang lain lagi ya. Nah, teman-teman kumpulkan gitu ya. Nanti teman-teman tinggal edit ya. Nanti teman-teman tinggal kombinasikan ulang ya. Oke, seperti ini. Kita ambil yang lain lagi, misalkan seperti ini. Nah, hanya dengan men-scroll-scroll seperti ini saja ya. Ini bisa teman-teman ya. Bisa teman-teman gunakan konten-konten ini untuk teman-teman gunakan ulang pada channel YouTube teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ya kalau kita lihat dari sini ya, untuk perolehan like-nya mencapai 62.000 gitu ya. Sehingga kenapa ya untuk channelnya Mbak Citra tadi memang betul-betul bisa mendapatkan like saja itu mencapai 6,5 juta ya dalam 1 bulan terakhir. Nah, ya untuk ini ya, ini 435.000 like ya untuk satu video ini. Ya, nah. Oke, misalkan kita sudah mendapatkan kontennya nih ya. Kita sudah mendapatkan kontennya, sekarang kita akan stop ya untuk recordernya ya. Screen recordingnya ini kita stop. Oke, di sini saya akan masuk ke aplikasinya lagi ya. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan kontennya ya, kita sudah mendapatkan videonya. Nah, yang paling penting di sini teman-teman ya, kita harus menghilangkan suaranya nih ya. Kita harus mute dulu nih suaranya. Oke, di sini saya akan coba mute ya. Silent audio. Oke. Nah, ini akan saya crop lagi nih ya, teman-teman ya. Saya akan crop misalkan seperti ini nih ya. Saya crop videonya seperti ini. Oke, nah di sini saya akan buat dulu nih ya ukuran dari frame yang akan kita gunakan ya. Misalkan di sini untuk ukuran portrait ya, misalkan seperti ini. Oke, salah nih. Untuk ukuran portrait itu 720, 1280 ya, 1280 seperti ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Sekarang saya akan buat nih. Nah, seperti ini sudah bisa teman-teman ya. Ini sudah jadi, ini sudah bisa teman-teman ambil videonya ya. Nah, atau yang akan lebih aman lagi, kalau teman-teman pengen lebih aman lagi, teman-teman bisa balik nih ya. Teman-teman bisa balik videonya ini. Bagaimana cara membaliknya? Oke, seperti ini ya. Nah,
Oke, ini 180 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya kan tadi posisi kucingnya sebelah kanan, sekarang menjadi sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Ini akan lebih aman lagi, teman-teman ya. Sekarang kita coba play ya. Oke, sekarang kita play. Mulai dari mana tadi? Oke, dari sini ya. Nih, misalnya ya, di sini saya cut dulu. Oke, di sini kita cut ya. Kita play dari sini. Nah, ya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan sudah dapat nih beberapa konten nih kita. Nah, kemudian kalau di sini tadi kan urutannya ini kan seperti ini, sudah terurut seperti pada channel yang kita ambil tadi. Nah, di sini tinggal kita mengganti lagi nih ya, mengacak lagi nih, mengacak videonya ya. Kita acak lagi videonya dengan video yang lain lagi nih. Jadi sehingga video ini terlihat perbedaan nih antara sumbernya dengan video yang ada di channel kita gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau yang tadi ya itu ada kucing lain. Nah, ini kita gabungkan dengan seperti ini lagi nih. Nih ya, kita ambil konten yang ini ya. Nah, kita kombinasikan. Jadi kita tinggal bisa mengkombinasikan beberapa konten ya, beberapa video itu di dalam satu video kita. Jadi kita tinggal mengacak-acaknya sendiri saja gitu ya. Nah, seperti ini nih ya. Oke, kita ambil yang lain lagi nih. Misalkan kita ambil langsung ke sini ya, kita langkah ke video yang ini misalkan. Ya, nah sehingga ini nanti kan tidak bisa nih, YouTube tidak bisa membaca konten ini adalah konten yang sudah ada pada channel sebelumnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah teman-teman misalkan sudah mendapatkan video-video ini ya. Nah, yang paling penting lagi teman-teman harus menambahkan narasinya. Atau teman-teman perlu menambahkan musik ya pada video ini. Ya, nah misalkan nih di video ini teman-teman tambahkan narasinya seperti apa, narasi-narasi yang lucu ya, ataupun juga efek-efek suara yang lucu ya, teman-teman bisa tambahkan di video ini ya, pada konten-konten ini ya. Dan juga ya pada CapCut itu kan ada teks ya, pada teks yang itu bisa kita tampilkan. Jadi saat kita membacakan narasinya itu kan akan muncul teksnya. Nah, itu akan lebih membuat menarik lagi ya, akan lebih membuat ada nilai originalitasnya ya dari sebuah konten yang kita gunakan tersebut ya. Jadi teman-teman tidak menggunakan konten tersebut ya secara mentah-mentah ya. Teman-teman tidak mengupload konten tersebut ya, membuat konten tersebut secara mentah-mentah ketika teman-teman ambil dari sumber-sumber yang ada di YouTube ataupun juga di sumber lainnya seperti itu ya. Nah, jadi ini tadi ya untuk bentuk pembuatan kontennya ya, teman-teman harus mengacak lagi ya, mengacak-acak videonya, teman-teman harus kustomisasi lagi ya untuk video-video yang teman-teman ambil ya dari sumber-sumber lain. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah kehabisan ide nih ya untuk mengambil kontennya dari YouTube ini ya. Misalkan teman-teman sudah habis nih Bang, ini sudah rata-rata konten kucing-kucing ini sudah saya ambil nih, sudah saya gunakan pada YouTube ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan ya sampel kucingnya ini, video-video kucingnya ini dari Instagram teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cari ya di Instagram ini, misalkan seperti ini nih ya, klub pencinta kucing ya, ataupun juga cat lovers gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil dari Instagram ini. Karena kan pengguna Instagram ini biasanya banyak ya yang mengupload video-video kucing mereka ya, video-video lucu mereka. Yang itu juga belum terdapat pada YouTube ya, yang belum diupload di YouTube. Nah, teman-teman bisa ambil ya sampel-sampelnya ini dari sini. Ya, tinggal teman-teman kombinasikan saja nih, teman-teman gunakan pada channel YouTube teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman bisa ambil ya dari beberapa akun-akun kucing ya, akun-akun cat lovers di YouTube ya, di Instagram maksud saya, di sini ya teman-teman bisa ambil yang ini ya. Nah, ya misalkan seperti ini nih ya, teman-teman ambil video yang ini ya. Cara ambilnya juga mungkin teman-teman bisa mendownloadnya ya dari Instagram, ataupun juga teman-teman bisa melakukan screen recorder seperti yang tadi yang saya lakukan ya. Nah, untuk kontennya ini nih ya, untuk kucingnya ini kan bisa nih teman-teman ambil nih ya. Kucing ini bisa teman-teman ambil, kemudian teman-teman bisa jadikan konten pada channel YouTube teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah teman-teman harus menambahkan narasi dan juga menambahkan nilai originalitas, sehingga itu nantinya tidak terbaca oleh YouTube bahwa konten teman-teman itu adalah konten re-upload ya, atau konten yang digunakan ulang ya, seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi gambaran ya, bisa menjadi peluang buat teman-teman yang belum mendapatkan ide ya, bagaimana sih cara membuat channel YouTube itu yang bisa mendapatkan target penonton luar negeri, sehingga itu nantinya akan memperbesar peluang kemungkinan teman-teman itu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar juga ya, seperti itu ya, seperti channelnya Mbak Citra tadi ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk
informasi sedikitnya bagaimana cara kita bisa memperoleh penghasilan puluhan juta rupiah dari channel YouTube. Karena memang tidak ada yang tidak mungkin teman-teman ya, tidak ada yang mustahil di YouTube ini ya, asal kita mampu memikirkan bagaimana cara kita mendapatkan peluang tersebut ya. Nah mungkin untuk teman-teman ya yang juga tertarik ya untuk membuat konten seperti ini, silahkan teman-teman coba ya. Dan juga mungkin buat teman-teman yang ingin ya bergabung di channel tutorial ya, teman-teman silahkan untuk bergabung ya. Siapa tahu teman-teman dengan mendapatkan bimbingan secara intens ya di channel tutorial ini ya, teman-teman bisa mendapatkan peluang ya, kesempatan juga untuk bisa mengembangkan channel YouTube teman-teman dan bisa berhasil mendapatkan puluhan juta rupiah seperti channelnya Mbak Citra ini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.